Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang percaya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang hebat, dan Dia Allah yang berdaulat atas segalanya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, langit, bumi, jagat raya beserta segala isinya, maka semuanya jadi menurut firman-Nya. Mungkin kita tahu ada banyak penemu-penemu yang begitu terkenal di dalam dunia ini. Seperti Thomas Alva Edison, dia penemu lampu pijar, atau James Watt, penemu mesin uap, Wright bersaudara, mereka penemu pesawat terbang, dan masih banyak penemu-penemu lainnya. Mereka semua membuat penemuan-penemuan itu dari barang-barang yang sudah ada di dalam dunia. Kemudian mereka mengolahnya sehingga jadilah penemuan yang baru. Nah, tetapi Allah kita, Dia menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya Dia disebut Yehovah Yireh, Allah yang mengadakan, Allah yang menyediakan segala yang ada. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah, dan Abraham taat melakukan apa yang firman Allah katakan. Ketika mereka sampai di sebuah gunung yang ada di Moria, maka Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kayu bakar dan api sudah ada. Di manakah anak domba yang akan dipersembahkan?" Waktu Abraham mendengar pertanyaan itu, lalu dia menjawab kepada anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba bakaran baginya. Mengapa Abraham bisa menjawab dengan yakin bahwa Allah akan menyediakan anak korban, seekor domba bakaran bagi dirinya? Padahal di tempat itu tidak ada yang lain selain hanya mereka berdua. Itu karena Abraham, dia mengenal siapa Allahnya. Karena selama hidup Abraham selalu bergaul dengan Allah. Dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Dia kenal siapa Allahnya, dia kenal hati Allah. Dia percaya bahwa Allah tidak pernah melakukan hal yang jahat kepada umatnya. Dan Abraham juga percaya bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sebagai orang percaya kita harus mengenal Allah kita dengan benar. Amin, saudara-saudara. Setelah kita mengenal Dia, maka kita juga harus percaya penuh kepadanya. Jangan setengah-setengah, tetapi percaya penuh kepadanya. Di tengah perjalanan hidup ini, terkadang kita juga mengalami situasi yang sulit. Ya saudara-saudara, ada beban yang begitu berat menekan kehidupan kita. Kita sudah berdoa, minta Tuhan lepaskan beban ini, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong. Tetapi kita belum melihat jawaban dari doa yang dinaikkan. Disinilah seringkali iman dipertaruhkan, ya. Antara mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong atau mencari pertolongan di luar Tuhan. Pertolongan Allah memang kelihatannya lambat, tetapi yakinlah Dia tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Puji Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, pada saat itulah berseru malaikat Tuhan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung
Tuhan akan sediakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja berada, ketika kita mau taat kepada firman Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan. Ya, puji Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, begitu banyak orang yang merasa cemas, ya kan saudara-saudara? Banyak orang merasa takut, banyak orang merasa khawatir. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama, saudara. Kesusahan terjadi di mana-mana. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dengan bertambahnya angka pengangguran, maka semakin bertambah juga angka kejahatan. Orang mau membeli kebutuhan hidup tidak punya uang. Akhirnya manusia mencuri, manusia menipu sesamanya, serta melakukan banyak hal-hal jahat lainnya. Saudara yang diberkati Tuhan, apapun situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini, mari tetaplah kita percaya bahwa Tuhan kita punya banyak cara untuk menolong dan memelihara hidup kita umatnya. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita punya Allah yang setia, Dia yang menyertai dan memelihara hidup kita umatnya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada di situasi apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau selalu menolong kami, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Tuhan, tambahkan terus iman kami, beri kami mata yang selalu melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata bagi anak-anak-Nya. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu di mana saja berada yang sudah mendengar firman-Mu pada saat ini. Apapun yang dialami oleh umat-Mu, Tuhan kunjungi, Tuhan lawati, Tuhan kuatkan mereka. Di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mau berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan di mana kami berada, khususnya GPDI COTW Temanggung. Engkau terus memberkati pekerjaan Tuhan yang ada, mulai dari hamba-Mu, suami, istri, seisi pastori, staf gembala, diaken, sampai seluruh jemaat Tuhan. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, bawa kami semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan semakin mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Allah kami Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah diberkati oleh Tuhan bagi kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami di dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.